Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara kembar Nabi Musa alaihissalam, yang juga merupakan seorang nabi. Nabi Harun alaihissalam adalah sosok yang setia dan berwibawa, dan ia selalu mendukung Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah. Nabi Harun alaihissalam lahir di Mesir, saat Fir'aun berkuasa. Fir'aun adalah seorang raja yang kejam dan zalim. Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir, karena takut akan ramalan bahwa akan ada seorang nabi yang lahir dari Bani Israel dan akan menghancurkan kekuasaannya. Nabi Harun adalah nabi ke-14 dalam agama Islam. Beliau adalah kakak dari Nabi Musa, dan keduanya diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Bani Israel meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali kepada Allah. Nabi Harun lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun yang zalim. Fir'aun saat itu telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Namun, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan itu, dan Nabi Harun pun turut diselamatkan. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam pun diselamatkan oleh ibu mereka. Mereka dimasukkan ke dalam keranjang dan dihanyutkan ke sungai Nil. Keranjang itu ditemukan oleh putri Fir'aun, dan Nabi Musa alaihissalam pun diangkat menjadi anak angkatnya. Nabi Harun adalah nabi ke-14 dalam agama Islam. Beliau adalah kakak dari Nabi Musa, dan keduanya diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Bani Israel meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali kepada Allah. Nabi Harun lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun yang zalim. Fir'aun saat itu telah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel. Namun, Allah menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan itu, dan Nabi Harun pun turut diselamatkan. Nabi Musa alaihissalam tumbuh dewasa dan menjadi seorang nabi. Ia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Fir'aun menolak dan bahkan mempersulit kaumnya. Nabi Musa merasa khawatir untuk menjalankan tugasnya tersebut. Beliau merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbicara dengan Fir'aun, karena beliau memiliki kelainan pada lidahnya. Oleh karena itu, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberikan pendamping yang fasih berbicara. Allah mengabulkan permohonan Nabi Musa. Allah mengutus Nabi Harun untuk menjadi pendamping Nabi Musa. Nabi Harun pun bersedia membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugasnya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam pun menghadapi berbagai tantangan dalam berdakwah. Mereka diancam dan disiksa oleh Fir'aun dan kaumnya. Namun, mereka tetap tegar dan sabar dalam berdakwah. Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian pergi menghadap Fir'aun. Mereka menyampaikan wahyu dari Allah kepada Fir'aun, agar Fir'aun dan kaum Bani Israel menyembah Allah. Namun, Fir'aun menolak seruan Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun malah mengancam akan membunuh Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun tidak gentar dengan ancaman Fir'aun. Mereka tetap menjalankan tugasnya dengan sabar dan tekun. Mereka mengajak kaum Bani Israel untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan kembali kepada Allah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam adalah ketika kaumnya menyembah patung anak sapi. Fir'aun berhasil membujuk kaumnya untuk menyembah patung anak sapi, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan mereka untuk menyembahnya saja. Fir'aun semakin marah dengan seruan Nabi Musa dan Nabi Harun. Fir'aun kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk menyiksa Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun, Allah melindungi Nabi Musa dan Nabi Harun dari siksaan Fir'aun.
Fir'aun semakin murka. Ia kemudian memerintahkan para ahli sihirnya untuk mengalahkan Nabi Musa. Para ahli sihir Fir'aun kemudian melemparkan tongkat-tongkat mereka ke hadapan Nabi Musa. Tongkat-tongkat itu kemudian berubah menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam sangat sedih melihat kaumnya menyembah patung anak sapi. Mereka pun berusaha untuk mengajak kaumnya kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang berubah menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam pun berhasil mengalahkan Fir'aun dan kaumnya, dan mereka pun kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya ke hadapan para ahli sihir Fir'aun. Tongkat Nabi Musa pun berubah menjadi ular yang lebih besar dan lebih kuat dari ular-ular para ahli sihir Fir'aun. Ular-ular para ahli sihir Fir'aun pun menelan ular-ular mereka sendiri. Para ahli sihir Fir'aun pun menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Musa. Mereka pun mengakui bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Namun, Fir'aun tetap tidak percaya kepada Nabi Musa. Ia tetap bersikeras untuk menyembah berhala. Fir'aun kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh semua orang yang mengikuti Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun pun memilih Israel untuk meninggalkan Mesir. Mereka pergi menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam perjalanannya, kaum Bani Israel mengalami berbagai macam cobaan. Mereka pernah tersesat di padang pasir, dan mereka pernah diserang oleh bangsa Amalek. Namun, Allah selalu melindungi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Akhirnya, Nabi Musa dan kaum Bani Israel pun sampai di tanah Kanaan. Mereka menetap di tanah tersebut dan mendirikan sebuah negara yang sejahtera. Nabi Harun wafat di tanah Kanaan pada usia 123 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Nebu, yang terletak di Yordania. Nabi Harun alaihissalam adalah sosok yang setia dan berwibawa. Ia selalu mendukung Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah, dan ia tidak pernah menyerah menghadapi tantangan. Keteladanan Nabi Harun alaihissalam dapat kita pelajari, agar kita menjadi orang yang setia, berwibawa, dan tidak mudah menyerah. Nabi Harun mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Nabi Harun selalu setia mendampingi Nabi Musa dalam menjalankan tugasnya, meskipun Nabi Musa memiliki kelainan pada lidahnya. Nabi Harun juga selalu sabar dan tekun dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang menimpanya. Kisah Nabi Harun alaihissalam mengajarkan kepada kita pentingnya keberaniannya dalam membela kebenaran walaupun yang dihadapinya adalah Firaun yang berkuasa dan zalim. Beliau adalah teladan bagi kita semua dalam menegakkan kebenaran dan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kisah Nabi Harun alaihissalam dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.